tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali engkau adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sudah tahu apa yang dimaksud dengan rahmat? Ternyata yang dimaksud dengan rahmat di ayat tadi diterjemahkan oleh ayat yang ini. Maksud rahmat adalah sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heran aku bapak, asik aja makan kue. Wayo dah lepas je kue. Lu ibabah ham tu meun. Curang ayo. Kena kalau bedu. Ibu-ibu sini lihat semua. Seganteng ini masa diabaikan. Udah, kita sepakati ya. Ternyata rahmat yang dimaksud oleh Allah adalah sosoknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu rahmat. Beliau pertama sebagai rahmat membawa keimanan. Ingat Pak, ini maulid bu. Pertama sekali yang Nabi Muhammad ajarkan kepada umat adalah iman. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tiada lain adalah nilai-nilai bersama iman kita hadir ke dunia ini. Untuk iman kita berjuang dalam dunia ini, dan bersama iman pula kita bercita-cita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iman, makanya kita butuh iman. Dan oleh Nabi pertama sekali yang ditanamkan dalam jiwa umat adalah iman. Maka iman harus punya di lisan. Kalau iman ada di lisan, maka lisan ini tidak akan pernah berbohong. Kenapa ibu selalu berkata jujur? Ibu yang di pinggir itu, kenapa selalu berkata jujur? Karena ternyata di lisan ibu itu ada iman. Kenapa bapak yang ada di pojok itu selalu berbicara tidak pernah bohong? Ternyata di lidah bapak itu ada iman. Kenapa bapak-bapak yang di sana bicaranya selalu mengandung hikmat? Karena di lidahnya ada iman. Dengar Pak Bu, iman perlu di lisan. Kalau enggak rusak. Nanti datang tamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tanya dari mana Pak? Saya dari partai Pulang. Mohon doa dan dukungannya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah ada dukungan? Kita jawab belum. Kami di sini kalau sudah Bapak duluan datang, kami sudah pasti coblos Bapak. Ada saya, ada istri, ada anak, 3 orang kali 300, 900. Besok datang lagi orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Dari Partai Pulang. Mohon doa dan dukungan. Kita naik tahun ini akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Apakah sudah ada yang datang ke ibu? Ibu jawab belum. Padahal besok ada, sudah datang. Belum. Kami di rumah ada 3 orang. InsyaAllah ketiga-tiganya ke Bapak. 1 orang 300 kali 3 sama dengan 900. Besok datang lagi. Assalamualaikum Pak. Apakah Bapak sudah ada yang minta tolong? Adakah caleg-caleg yang datang ke Bapak? Belum. Kami cocoknya memang bantu Bapak. Kami di rumah ada 3 orang kali 300 sama dengan 900. Pokoknya di hari pemilihan kita beretus. Caleg mampus kita beretus.
Semua yang datang, semua ditampung. Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah. Itu contoh saja. Kalau di sini saya rasa nggak ada kayak gitu. Sekarang nggak ada karena belum musim pemilu. Kemudian iman perlu di lisan, dan kemudian selanjutnya iman perlu di hati. Kalau iman punya di hati, sejelek apapun wajahnya, dia akan mudah dicintai. Tidak perlu ganteng-ganteng sekali, tapi kalau sudah punya iman di dalam hati, wajahnya selalu senyum, raut wajahnya selalu menggembirakan. Siapa yang memandang jatuh cinta padanya. Laki-laki yang memiliki nilai iman, wajahnya tentram, adem. Ibu-ibu yang memiliki nilai iman, bapaknya tambah cinta. Selalu jatuh cinta, enggak bakalan jatuh cinta kepada perempuan lain. Wajahnya berseri meskipun jelek. Wajahnya selalu berseri meskipun offset. Kan offset. Kalau kami laki-laki yang offset perutnya kan. Lagi kejar bola di lapangan bola, buang gol. Lalu ditiup. Offset. Ke offset. Rupanya ketika diukur perutnya offset. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, untuk membuat orang-orang lain mencintai kita, wajah berseri itu datangnya dari iman yang ada di dalam hati. Nyona iman dalam hati, ged wajah wadai pandang ligok. Meskipun wajah kita pas-pasan, tapi kenapa orang semua banyak jatuh cinta pada kita? Ternyata hati menyimpan nilai-nilai kemudian iman harus ada di anggota tubuh. Ada orang yang memiliki iman di seluruh anggota tubuh. Lagi payah, masih tinggi suaranya, lagi rendah juga. Oke. Kemudian iman di anggota tubuh, Bu. Halo, Bu. Kemari Bu ya, kita silaturahmi. Iman di seluruh anggota tubuh. Orang apabila memiliki iman di seluruh anggota tubuh, mudah dalam beribadah. Dia tidak susah salat. Kenapa? Karena dia dipanggil oleh salat. Dia tidak susah berpuasa karena dia dipanggil oleh puasa. Dia tidak susah bersedekah karena dia dipanggil kejiwaannya untuk bersedekah. Ibu-ibu tidak susah melayani suami. Kenapa? Seluruh anggota tubuh ibu memiliki nilai iman, dipanggil oleh pelayanan kepada suami, mudah. Makanya orang harus punya iman, Pak. Iman di lisan, agar dia tidak berbohong. Kalau berbohong resikonya bukan umat jawablah Pak. Kalau berbohong bukan umat gitu dong. Orang ini kalau dengar ceramah bengong aja gitu kan. Ragu aku, ada dengar apa enggak? Maaf Pak ya. Iman di lisan agar tidak berbohong, iman di hati agar wajah selalu berseri, kemudian iman di seluruh anggota tubuh agar mudah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Semua ibadah insya Allah mudah kita laksanakan. Jadi hadirin, saya padai penjelasan tentang iman sedikit ini, dan saya tutup dengan sebuah syair bahasa Aceh. Jadi yang nggak bisa bahasa Aceh Pak, nikmati saja iramanya. Jadi saya yakin yang sudah di sini semuanya bisa bahasa Aceh.